Teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang mengenai tentang ada apa dengan kamu, ya, khusus untuk langsung sekaligus saya meramalkan tentang 12 zodiak ya. Nah, jadi teman-teman, Anda jangan lupa like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru seperti biasanya ya. Dan saya bisa membantu Anda jika kamu percaya dengan saya. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan membantu kamu dalam sebuah hasil ramalan supaya kamu bisa tahu, menilai, dan bisa lebih memprediksi, membina diri kamu lebih bagus ke depannya, bagaimana akan kamu capai nantinya ya. Oke teman-teman, hasil judul subtema ini adalah ada apa dengan kamu di bulan Mei ya. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Kita akan memulai dengan kartu pertama, yaitu zodiak Aries. Kamu orang yang berzodiak Aries, ada dua kartu, yaitu Five of Fountain dan Queen of Wands ya. Nah, yang mana di sini mengatakan tentang sebuah kepekaan ataupun sebuah perjalanan hidup kamu yang dilakukan tanpa seolah tidak ada harapan ya. Nah, jadi di sini ini kalau yang saya lihat mengenai tentang kebahagiaan kamu yang kamu rasakan itu akan segera berakhir dan perubahan akan menjadi sebuah duka lara yang cukup berkepanjangan ya. Nah, jadi apa yang kamu capai, akan kamu dapatkan itu lebih banyak berpengaruh dengan sisi kehidupan kamu. Jadi kehidupan kamu seperti apa itu banyak memberikan sebuah sisi yang negatif dan sebuah kehancuran dalam hidup kamu. Dan lalu ada satu kartu lagi mengatakan tentang bagaimana akan kamu lakukan di sini. Ini dilakukan dengan sebuah ketulusan yang cukup amat mendalam untuk lebih banyak bersemangat dalam memperjuangkan hidup kamu ya. Nah, jadi hidup kamu di sini di bulan Mei untuk kamu zodiak Aries ada kekuatan dan ada sebuah perhatian yang cukup tinggi dalam memberikan sebuah sisi yang baik ya, segala hal yang bertentangan dan cukup berani melawan kehidupan kamu cukup masa kini. Jadi apa yang kamu lakukan di sini, kalau bisa kamu jangan terlalu banyak bersedih hati dan berusahalah untuk bangkit dari sebuah keterpurukan, kemunduran dan sebuah keterperosokan ya, sehingga kamu jangan lebih banyak menyendiri, jangan banyak memberikan sebuah sikap yang tidak baik ataupun sikap yang kurang bagus ya. Apa yang kamu inginkan tidak memberikan sebuah sisi positif, dan apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah kekuatan dan diri jiwa kamu bagaimana kamu menyikapi segala sesuatunya. Jadi ibaratnya ada apa dengan kamu, sikapilah segala sesuatunya dengan berbagai masalah dan penuh dengan kedewasaan, sehingga kamu tidak perlu takut dalam memecahkan sebuah masalah hidup kamu. Nah, itulah sesuatu yang bakal terjadi untuk kamu zodiak Aries di bulan Mei. Percaya atau tidak, kamu yang merasakan sendiri, dan jika memang tidak sesuai, anggaplah sebagai meramal sesuatu dalam hiburan ya, dalam have fun ya, dalam meramal sesuatu. Kita akan melanjutkan lagi dengan zodiak Taurus. Di sini kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak Taurus ya. Di sini ada Five of Pentacles dan dilanjutkan dengan Seven of Wands ya. Nah, yang mana ini menceritakan tentang sebuah emosi kamu yang cukup meledak-ledak ya, melambangkan sebuah penderitaan ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak bersabar sehingga jangan sampai hilangnya sebuah materi ya, hanya karena dengan sebuah emosional kamu yang tidak stabil. Nah, ini mengenai tentang sebuah penderitaan dalam hidup kamu, dan dalam waktu dekat segala sesuatu yang akan kamu kerjakan itu akan segera hancur ya, karena ada sesuatu yang lebih penting, itu akan mendapatkan sebuah orang yang tidak baik sengaja ingin menghancurkan segala rencana tujuan kamu. Jadi apapun yang akan kamu lakukan, tetaplah menjaga sebuah emosi kamu sehingga emosi kamu tetap bisa terkendali dan bisa tetap terjaga dengan baik ya. Nah, itu juga di sini Seven of Wands ini mengenal bahwa sebenarnya tidak ada sebuah tantangan yang cukup menghadang dalam diri kamu ya, tapi kalau misalnya kamu menjalankan dengan setengah hati, maka segala sesuatunya akan sangat susah mendapatkan sebuah sisi yang baik. Nah, jadi sebenarnya akan ada sebuah pihak yang datang membantu kamu, asalkan kamu bisa lebih setulus hati, lebih banyak bersabar dalam menjalani hidup kamu ya. Terus juga sebuah
perjuangan yang kamu lakukan itu harus bisa dilakukan dengan secara ambisi, secara step by step apa yang akan kamu rasakan. Jadi apa yang kamu lakukan nantinya bisa memberikan sebuah sisi keterpurukan, sebuah sisi yang cukup memberikan sebuah keharmonisan dalam kamu mengerjakan sesuatu ya. Nah, ini adalah zodiak Taurus dalam memecahkan sebuah permasalahan kamu. Nah, di sini intinya kamu bisa lebih memaksimalkan diri kamu dalam pemecahan masalah, dalam merencanakan tujuan yang akan dijalankan ya. Nah, jadi apa yang kamu lakukan itu akan memberikan sebuah sisi positif jika kamu benar-benar lebih bijaksana dalam memperhatikan segala sesuatunya di bulan Mei ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga. Untuk kamu orang yang berzodiak Gemini ada Seven of Pentacles dan Page of Wands ya. Yang mana di sini kartu ini mengatakan tentang diri kamu, jangan pernah cepat berpuas diri terhadap apa yang kamu dapatkan yang sekarang ya. Dan jangan kamu merasa bahwa apa yang sudah kamu raih itu adalah sebuah kemampuan kamu dari diri kamu sendiri. Karena bakal ada banyak kesempatan emas yang bakal bisa kamu lewatkan ya. Nah, jadi di bulan Mei ini sebuah refleksi diri kamu itulah yang harus dilakukan. Karena jangan sampai mendapatkan sebuah penurunan yang cukup drastis dalam kehidupan kamu. Kamu cukup bingung dalam mengambil sebuah keputusan ya, karena itu cukup memberikan sebuah pilihan yang dihadapkan dalam sebuah keputusan yang cukup sulit ya. Nah, jadi sehingga di sini apa yang akan kamu lakukan, jangan terlalu cepat berpuas diri dan raihlah dalam sebuah prestasi, teruslah menggali potensi diri kamu ya. Dan satu sisi lagi ada mengatakan tentang Page of Wands ya. Ini ada sebuah kehidupan yang kamu jalankan itu kebanyakan tidak melakukan sebuah perubahan tindakan yang nyata ya. Yang mana kamu tidak menetapkan sebuah fondasi dan yang hati kamu yang tulus ya. Jadi sebuah kerendahan hati itulah yang cukup dilakukan, yang harus dinomorsatukan dalam kehidupan kamu di bulan Mei ya. Membuka diri, mewujudkan segala ide yang akan kamu pendam, yang akan kamu kembangkan, itulah yang terbaik ya. Jadi apa yang kamu hacapkan, apa yang kamu lakukan dengan secepat mungkin, lakukan dengan sebaik mungkin. Apa yang akan kamu berikan bisa memberikan sebuah sisi yang baik jika kamu benar-benar bisa lebih banyak bersabar dan menggapai sesuatu. Nah, inilah teman-teman, ada apa dengan kamu, ya kamu capailah dan kamu tetap bersabar, jangan terlalu memberikan sebuah kepuasan hati kamu, karena di bulan Mei ini akan bakal ada banyak peluang yang cukup besar yang bakal bisa kamu terima ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak yang keempat. Untuk kamu orang yang berzodiak Cancer, kartu ini ada Ace of Wands dan ada Seven of Swords ya. Kartu ini mengatakan tentang bahwa diri kamu itu tanpa usaha dan sebuah perjuangan, hidup kamu yang kamu jalankan itu hanya biasa-biasa saja, tapi kamu ada sebuah rezeki yang cukup bisa kamu dapatkan ya. Bisa dibilang rezeki kamu tetap lancar di bulan Mei. Jadi kamu mulai bisa menciptakan sebuah ide-ide baru, inspirasi yang cukup baik dalam memaksimalkan ataupun mengembangkan dengan bakat kemampuan kamu yang ada ya. Jadi dengan memiliki sebuah ambisi dan antusias kamu dalam memberikan sebuah dampak positif dan bisa memunculkan sebuah sisi yang baik ya. Nah, jadi satu sisi juga ada satu kartu pun juga ada mengatakan tentang bahwa dalam diri kamu ya, ini sesuatu yang kamu takutkan tidak akan benar-benar terjadi ya. Dan untuk mendapatkan sebuah kesuksesan itu sudah akan mulai secara bertahap mendapatkan sebuah keterbukaan dalam bertahap ya, mencapai sebuah kesuksesan ya. Jadi di sini kesulitan dalam kehidupan kamu akan segera hilang dalam memikul sebuah beban ya. Jadi apa yang akan kamu lakukan bisa segera secepatnya menyelesaikan sebuah masalah dan menghindari dari sebuah masalah yang berkaitan dengan pemikiran yang cukup logika ya. Nah, jadi apa yang kamu lakukan, lakukanlah saja, jangan memberikan sebuah sisi yang negatif. Tetap lakukan dan jangan mengikuti arus orang lain, ikutilah arus diri kamu sendiri. Biarkanlah sebuah sisi positif muncul dalam intuisi hati kamu dan kamu tetaplah memberikan sebuah sisi energi yang cukup baik dalam pokok permasalahan kamu ya. Nah, inilah adalah kehidupan kamu, ada apa dengan kamu ya. Kamu sudah tahu untuk zodiak Cancer. Kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak kelima. Untuk kamu orang yang berzodiak Leo ya,
ada kartu Nine of Pentacles diikuti dengan Seven of Fountain ya. Nah, kartu pertama ini mengatakan bahwa kamu itu dalam segi kebutuhan kamu cukup berkelimpahan ya, dan apa yang kamu peroleh saat ini cukup maksimal yang bisa kamu dapatkan, yang bisa kamu harapkan ya. Jadi dengan posisi kamu aman dengan segala zona finansial, zona kebutuhan kamu yang kamu lakukan. Segala kepuasan bisa kamu dapatkan dalam segala usaha kerja keras kamu ya. Jadi terus juga di sini dengan satu kartu ini juga mengatakan bahwa ada Seven of Fountain. Ini mengatakan bahwa hidup tanpa tujuan semua sudah dilalui gitu ya. Jadi ibaratnya apa yang kamu lakukan semua sudah kamu lewati dan semua sudah kamu jalankan. Jadi yang satu yang lebih kurangnya itu adalah kamu sulit bisa fokus dan tidak mengetahui arah tujuan yang jelas gitu ya. Jadi kamu bisa lebih banyak mengharapkan sebuah ke masa depan ya, dan sesuatu yang akan kamu inginkan ya. Dan kamu bisa mendapatkan sebuah sisi yang baik dalam sebuah hubungan jodoh dengan orang lain. Tapi yang satu-satunya itu adalah sebuah pilihan yang harus kamu segera tentukan. Kamu tidak tahu apa yang harus kamu jalankan dan apa yang harus kamu dapatkan. Jadi apa yang kamu sisihkan dalam kehidupan kamu tidak memberikan sebuah perbedaan dalam kehidupan kamu yang cukup mencolok. Jadi apa yang kamu rasakan itulah yang memberikan sebuah sisi negatif ya untuk saat ini. Jadi ada apa dengan kamu di bulan Mei? Kamu harus tetap memiliki sebuah ambisi dan ketetapan hati kamu supaya kamu jangan terlibat dalam sebuah hal masalah yang terlibat dengan masalah politik ataupun masalah hal yang memberikan sebuah sisi yang negatif ya. Karena segala sesuatunya sudah kamu jalankan, hanya saja kamu kurang bisa mengambil sisi positif dalam pengambilan keputusan ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak ke-6. Untuk kamu orang yang berzodiak Virgo, ada Knight of Wands, ada Ten of Wands ya. Nah, di sini untuk kamu zodiak Virgo, ada apa dengan kamu di bulan Mei? Ini mengatakan bahwa kamu ya tidak ada sebuah ketulusan dalam bertindak, dalam berucap ataupun dalam mencapai sebuah harapan. Apapun yang kamu lakukan bisa memberikan sebuah hasil yang maksimal, tapi kesombongan diri kamu yang dinomorsatukan ya. Jadi kamu selalu memberikan sebuah kepuasan hati kamu, menonjolkan sifat kepribadian kamu dengan sisi yang cukup terbuka ataupun sisi yang cukup monoton dalam diri kamu, sehingga yang mendekatkan diri kamu adalah sebuah kesombongan diri kamu ya. Sebuah perjuangan hidup kamu yang cukup maksimal, ada sebuah pergerakan ya, tapi di sini yang dihadapkan dalam diri kamu itu sebuah semangat, sebuah kehidupan penuh dengan inspirasi, tapi apa yang kamu perjuangkan tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Jadi kamu lebih banyak menyombongkan diri dalam mengerjakan apa yang akan kamu dapatkan gitu ya. Itu juga di sini ada Ten of Wands ya, mengatakan bahwa sebuah kesulitan, sebuah harapan yang cukup besar ya. Nah, jadi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sebuah sisi yang cukup memberikan sebuah sisi positif ya. Kehidupan kamu bisa banyak memakan sebuah waktu, tenaga, dan pikiran kamu ya. Jadi apa yang kamu lakukan harus benar-benar dilakukan dengan sikap yang positif dan sikap yang jernih. Untuk kamu orang zodiak Virgo, jangan terlalu merasa bahwa diri kamu paling benar dan merasa diri kamu itu adalah yang terbaik, adalah yang paling benar dan paling sombong sedunia. Jadi apa yang kamu lakukan, jangan terlalu menonjolkan ke sisi kesombongan kamu, karena di depan mata kamu ataupun di masa depan itu bakal ada banyak hambatan, tantangan, rintangan yang bakal kamu lalui. Jadi apa yang akan kamu lalui itu masih belum seberapa. Jadi ibaratnya yang kamu lakukan harus bisa melakukan dengan sebuah harapan yang cukup bisa menjanjikan kehidupan kamu bisa lebih maju dan bisa melewati sebuah kesulitan tanpa membebani ya, gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak yang selanjutnya. Untuk kamu orang yang berzodiak Libra, kartu The Empress, The Moon ya. Nah, yang mana di sini untuk kamu ada apa dengan kamu orang zodiak Libra di bulan 5 ini? Apa yang kamu sikapi akan bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan yang
secara terus-menerus memberikan sebuah sisi yang baik di bulan 5 ya. Di bulan Mei ada sebuah kekuatan yang cukup besar dalam bisa memberikan sebuah ekspresi, memimpin dan bertindak secara baik ya, secara bijaksana. Kehidupan kamu ada sesuatu yang baik, bisa mendapatkan sebuah zona kenyamanan, tapi di satu sisi ada sebuah pengaruh yang cukup besar dalam memberikan ataupun mengatur segala sesuatunya ya. Dan di satu sisi ada satu kartu The Moon. Ini juga mengatakan bahwa apa yang akan kamu lakukan bisa mendapatkan sebuah impian yang bakal bisa tercapai dengan baik. Kebahagiaan, saling mendukung, dan segala sesuatu yang kamu anggap sesuatu hal yang baik bisa kamu dapatkan dengan segera di bulan Mei ini ya. Untuk kamu zodiak Libra, kenalilah diri kamu, kenalilah karakter diri kamu sendiri, supaya kamu bisa lebih mempermudah langkah-langkah selanjutnya, apa yang akan kamu pimpin, apa yang akan kamu atur, sehingga apa yang kamu lakukan mendapatkan sebuah solusi intuisi dari solusi kehidupan kamu. Nah, itulah yang menggambarkan segala sesuatu dengan apa yang bakal terjadi dengan diri kamu. Jadi, siapkanlah diri kamu sebaik-baik mungkin dalam bertindak, berucap, dan berpikir kamu, sehingga apa yang didapatkan benar-benar bisa memberikan sebuah sisi energi yang positif. Nah, ini adalah kehidupan kamu zodiak Libra. Ada apa dengan kamu? Kamu harus bisa lebih merilekskan, mencerminkan, dan relax ya dalam kehidupan kamu, dalam memberikan sebuah relaksasi kehidupan kamu ya, sisi positif yang sisi baik yang bakal kamu dapatkan. Kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak selanjutnya. Untuk kamu orang berzodiak Scorpio, di bulan Mei ini ada apa dengan kamu? Ada King of Cups, ada Justice ya. Nah, di sini King of Cups ini mengatakan bahwa kamu itu perubahan dalam kehidupan kamu itu tidak ada ya, karena lebih banyak sebuah pertumbuhan dan perkembangan sebuah relasi kehidupan kamu dalam spiritual kamu. Jadi apa yang kamu jalankan, apa yang kamu hadapi sangatlah buruk ya. Jadi kamu di bulan Mei ini kamu kurang mendekatkan dirimu pada Tuhan. Jadi jiwa kamu sebenarnya membutuhkan itu, tapi kamu lebih banyak menjauh dirimu pada Tuhanmu karena sholat, sembahyang, dan berdoa ya. Nah, segala sesuatu sih memang bakal terjadi, akan bakal datang di dalam hidup kamu, tapi tidak ada sebuah ketenangan kejiwaan kamu dalam hal spiritual. Apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah bantuan terhadap diri kamu untuk mendapatkan sebuah janji ke masa depan dengan membahagiakan spiritual jiwa kamu ya. Jadi dalam diri kamu itu sebenarnya kamu harus bisa mendapatkan sebuah keadilan dalam diri kamu, yang bagaimana ini memberikan bahwa segala sesuatunya itu harus dilakukan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan pada tempatnya. Situasi kondisinya bagaimana akan bisa dilambangkan dalam sebuah keseimbangan hidup kamu. Jika kamu benar-benar bisa lebih netral, bisa lebih menyeimbangkan kehidupan kamu, banyak berdoa dan mendekatkan dirimu pada Tuhan. Jadi ibaratnya kamu harus bisa ada sebuah keadilan dalam kehidupan kamu, keadilan dalam sebuah intuisi hati jiwa kamu. Apa yang kamu lakukan, kamu harus bisa lebih tegas dan tidak berpihak pada siapapun ya. Keharmonisan kehidupan kamu itulah yang terpenting ya, karena apa yang kamu lakukan harus dilakukan dengan sebuah usaha dan tekad, sebuah keberanian dalam bertindak ya. Nah, itulah yang saya lihat dalam diri kamu. Kamu harus bisa memberikan sebuah sikap yang positif dalam memberikan sebuah kebenaran hidup kamu. Jadi di bulan 5 ini, bulan Mei, untuk kamu zodiak Scorpio, bersikaplah lebih profesional, lebih banyak bisa memisahkan yang mana kepentingan pribadi, yang mana kepentingan orang lain ya. Sehingga kamu harus bisa menciptakan sebuah pendirian yang cukup kuat dan cukup besar ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak selanjutnya. Untuk kamu orang yang berzodiak Sagittarius, ada kartu The Star dan ada kartu Six of Wands. Yang mana di sini kartu ini mengatakan tentang apa yang kamu lakukan itu harus ada dilakukan dengan sebuah step, sebuah langkah yang dilakukan dengan secara cermat ya. Karena apa yang kamu lakukan itu penuh dengan banyak rintangan, hambatan, dan tantangan di depan mata kamu. Apa yang kamu lakukan masih belum bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain ya. Dan apa yang kamu lakukan tidak mencapai sebuah kemakmuran dan kepuasan hati kamu.
Jadi ibaratnya ya intinya dengan kata ini mengatakan bahwa kamu harus bisa menciptakan sebuah spirit yang lebih positif. Apa yang kamu lakukan bisa lebih secepatnya membuahkan hasil yang baik. Jika kamu bisa mengembangkan potensi, mengembangkan dan kamu bisa lebih banyak belajar hingga mencapai sebuah karir yang baik ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu sebuah langkah itu harus bisa benar-benar disikapi dengan baik. Barulah bisa mencapai apa yang akan kamu lakukan. Dengan kartu dengan Six of Wands ini juga menciptakan bahwa perjuangan kamu tuh cukup berat ya. Cukup berat sekali, tetapi apa yang kamu lalui dengan baik, maka segala sesuatunya akan terwujud dengan baik. Asalkan kamu bisa lebih banyak bersikap sabar melaluinya dan banyak berdoa, ya. Simbol sebuah tantangan kamu itu terlihat sangat menyulitkan, tetapi tidak sesulit yang kamu pikirkan ya. Jadi apa yang kamu lakukan bisa mendapatkan sebuah bantuan untuk meraih sebuah keberhasilan jika kamu benar-benar lebih ikhlas menjalankan segala sesuatunya dengan baik. Sebuah kemenangan bakal bisa kamu raih, tapi apa yang akan kamu atasi, segala kesusahan dan kesulitan itu pasti bakal akan bermunculan di dalam hati kamu, di dalam jiwa kamu. Jadi perjuangan hidup kamu, apa yang kamu lalui harus bisa dilakukan dengan secara hati-hati, dan yang bisa menolong kamu itu adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi apa yang akan kamu capaikan itu bisa memberikan sebuah sisi yang baik jika kamu bisa berpikir lebih spirit, lebih positif dalam berpengharapan yang baik dan bertindak sesuai dengan niat hati yang tulus ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak selanjutnya. Untuk kamu orang yang berzodiak Capricorn, ada apa dengan kamu di bulan Mei? Ini ada Four of Fountain dan The Judgment ya. Nah, di sini kartu ini untuk kamu zodiak Capricorn, apa yang bakal terjadi dalam diri kamu? Di sini segala kebahagiaan, kekayaan, segala bentuk materi akan bakal kamu dapatkan, ya. Dan kamu bisa mendapatkan sebuah sisi yang baik, mendapatkan sebuah naik derajat ataupun naik jabatan ya. Karena di sini yang mengenai tentang sebuah perubahan dalam hidup kamu bakal akan kamu capai dengan sendirinya, ya. Jadi tidak perlu banyak memberikan sebuah sisi yang kurang bersemangat ataupun kurang berambisi, tapi apa yang akan kamu lakukan, tetaplah lebih semangat dalam berpikir untuk maju ya. Nah, di satu sisi ada kartu The Judgment juga ya. Ini mengatakan bahwa ada sebuah keadilan dan tidak ada sebuah masalah yang bakal bermunculan. Maksudnya tidak ada sesuatu yang memihak dan tidak ada sesuatu yang bakal menjadi sebuah penentu dalam sebuah keputusan. Apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu tuntut, itu akan mendapatkan sebuah puncak dari sebuah masalah ya. Jadi segala sesuatunya itu mendapatkan sebuah sisi keadilan. Orang yang berlaku baik akan mendapatkan sebuah kebaikan, dan keburukan akan mendapatkan sebuah imbasnya ya. Imbasnya datang sebuah balasan. Jadi apa yang kamu lakukan cukup memberikan sebuah sisi energi yang positif dan memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu sikapi, akan kamu jalankan ke depannya ya. Jadi segala sesuatunya akan kamu dapatkan sisi yang positif dan sisi yang baik, tapi tetaplah banyak berdoa dan berpikir positif dalam bijaksana dalam mengambil keputusan. Kehidupan kamu cukup baik sekali, jadi kamu harus bisa melakukan sebuah perubahan yang cukup mempersiapkan diri kamu dalam kehidupan kamu selanjutnya, ataupun memberikan sebuah fase yang cukup bagus ya, fase yang baru dalam kehidupan kamu. Kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak yang selanjutnya. Untuk kamu orang yang berzodiak Aquarius ya, ada kartu Five of Swords, Two of Fountain ya. Nah, di sini kartu ada apa dengan kamu di bulan Mei. Ini mengatakan tentang sebuah kebakaran ya, ini ya. Nah, yang mana di sini kamu mendapatkan sebuah keberhasilan dan sebuah kemenangan ya. Kamu bisa menang dalam sebuah kekalahan ya. Apa yang kamu lakukan bisa menang dari lawan kamu, mengakui, dan kamu bisa mengalahkan sebuah takdir ya, ibarat seperti itu. Dan terus juga ada Two of Fountain ya. Ini pun juga mengatakan bahwa sebuah hal yang baik, sebuah apa yang akan kamu capai nantinya itu akan bisa membuahkan hasil jika memang bisa mendapatkan sebuah titik kerjasama yang cukup kuat ya, dan tidak ada sebuah pihak yang cukup mengganggu. Tapi di sini yang saya lihat, sebuah ketulusan, sebuah kebaikan akan menjadi sia-sia jika memang tidak memberikan sebuah harapan yang baik.
Dalam diri kamu harus ada sebuah kekompakan dan sebuah hal yang baik bisa memberikan sebuah berkat, saling memberikan sebuah kekuatan yang cukup besar dalam hidup kamu. Jadi ibaratnya bisa meraih sebuah kemenangan jika bisa berpikir lebih maju dan berpikir lebih baik ke depannya. Apa yang akan kamu sikapi bisa memberikan sebuah sisi yang cukup menggembirakan dalam posisi yang kamu inginkan saat ini. Nah, jadi inilah yang memberikan sebuah sifat yang bagaimana akan kamu sikapi, yang akan kamu jalankan ke depannya ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak terakhir. Untuk kamu orang yang berzodiak Pisces, ada apa dengan kamu di bulan Mei? Ada Ten of Fontaine, Nine of Fontaine ya. Di sini kartu ini mengatakan bahwa kamu tidak ada sebuah ketekunan dan sebuah kekompakan kerjasama yang solid ya. Jadi ibaratnya kekalahan sudah ada di depan mata kamu, maka pihak lawan akan menjadi sebuah pemenang. Jadi ibaratnya kamu melakukan segala sesuatunya itu tidak memberikan sebuah sisi untuk mempersiapkan diri kamu dalam sebuah kemenangan ya. Jadi di sini kartu ini mengatakan bahwa harus ada sebuah tim kerjasama yang cukup solid, yang cukup baik ya dalam mengerjakan sebuah target, tujuan dan sebuah keberhasilan ya. Jadi dalam diri kamu itu ada jadi kalau bisa kamu harus bisa mengesampingkan sisi keegoisan kamu dan kamu harus bisa memendamkan ataupun meredamkan emosi kamu ya. Jadi apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, keberhasilan yang akan kamu capai, itu semua akan dilakukan dengan secara setahap demi setahap. Jadi apa yang akan kamu dapatkan bisa memberikan sebuah sisi yang cukup berpuas diri ya. Di satu sisi dengan kartu Nine of Fontaine, ini juga mengatakan bahwa kamu jangan terlalu berpasrah diri ya, jangan terlalu bisa menerima sebuah takdir kamu, karena tidak ada sesuatu orang ataupun segala sesuatu yang menghadang dalam diri kamu. Perjuangan hidup kamu tuh harus bisa berhasil ya, sehingga bisa memberikan sebuah perjuangan yang cukup baik dalam diri kamu. Jadi perjuangan tanpa henti dan ada kemajuan ke depannya dalam memperoleh sebuah target yang akan kamu capai nantinya ya. Jadi kamu zodiak Pisces itu harus benar-benar mempersiapkan diri dalam segala sesuatunya. Tim kerjasama yang cukup solid dalam berpengharapan baik itu semua akan didapatkan dengan sendirinya jika kamu bisa berpikir lebih positif dan lebih energi ke depannya ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Untuk judul subtema ada apa dengan kamu dengan versi 12 zodiak selama di bulan Mei ya. Jadi kita akan mendapatkan sebuah sisi yang baik dan buruknya jika kamu benar-benar bisa menyikapi hasil ramalan dengan penuh seksama dan berpikiran lebih jernih ya. Nah, jadi sesuai dengan tidak sesuai, resonate atau tidak, anggaplah sebagai have fun dalam meramal sesuatu ya. Ini hanya sebagai ramalan sesuatu dalam pesan alam semesta melalui ramalan kartu tarot. Ya, jika ingin berkonsultasi lebih lanjut bisa dicatat nomor WA saya jika ingin menanyakan sebuah masalah ataupun ingin dibantu ya. Bisa melakukan sebuah pencerahan aura, magic money dan jimat keberuntungan. Segala sesuatunya akan diberikan kepada kamu jika kamu percaya dengan saya, akan saya bantu kehidupan kamu dengan sebaik-baiknya. 0819 196358839 itulah nomor saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.